Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kepemimpinan, keterlibatan, dan pemberdayaan karyawan terhadap kinerja karyawan. Sentra Industri Desa Klupit Gebok Kudus. Mata kuliah ini metode kualitas total. Dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Atrino Dimeiza Putra, MAK. Selanjutnya, kami ingin memperkenalkan diri dan kelompok kami. Pertama ada Rizka Nadia, yang kedua Siti Rita Rosmiati, yang ketiga saya sendiri Ahmad Hilmi, keempat Muhammad Farhan Mubarok. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan ini dengan mengambil latar belakang SDM-nya. Sumber daya manusia adalah faktor utama yang terpenting dalam memperkembangkan sebuah bisnis ataupun usaha. Setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam mewujudkan tujuan maupun cita-cita perusahaan itu sendiri. Nah, agar mencapai tujuan perusahaan berjalan dengan baik dan benar, maka sumber daya manusianya perusahaan tersebut harus dapat dikelola dengan baik dan benar agar menciptakan nilai tambah untuk perusahaan. Dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk membangun dan mempertahankan usahanya dalam pasar dan lingkungan yang cepat berubah. Dan untuk itu organisasi dituntut untuk berkinerja tinggi. Nah, kesuksesan organisasi sangat dipengaruhi bagaimana tuh organisasi tersebut memahami dan memuaskan kebutuhan pihak yang berkepentingan baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, manajemen sumber daya manusia sangat penting dan fokus banyak organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif. Organisasi yang berhasil akan menitik beratkan pada SDM guna menjalankan fungsi dengan optimal. Nah, khususnya nih dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Biasanya kan dinamika perubahan lingkungan sangat memerlukan adanya sistem manajemen yang efektif dan efisien. Artinya apa sih? Artinya dapat dengan mudah berubah atau menyesuaikan diri dan dapat mengakomodasikan setiap perubahan baik yang sedang dan telah terjadi dengan memberikan perhatian yang lebih dalam kepada manajemen sumber daya manusianya. Nah, selain itu penyelenggaraan organisasi ini secara efektif dan efisien akan menghasilkan kinerja organisasi yang baik. Nah, pencapai tujuannya secara optimal dan kinerja individu yang baik pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan di sini banyak didefinisikan oleh para ahli manajemen. Di antaranya ada Stoner dalam Hani Handoko, kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dan tugas dari anggota kelompok. Dan para ahli menurut Robin yang dikutip oleh Yohanes Saharjo, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Nah, pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Hersey et al. Dalam Yohanes Soharjo bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi aktivitas individu ataupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kami dapat simpulkan di sini bahwa kepemimpinan adalah hubungan di mana suatu orang ataupun seseorang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang telah diinginkan oleh pemimpin tersebut. Yang dimaksud secara sukarela di sini ialah suatu karyawan sudah terkait oleh perusahaan yang dipimpin oleh kepala perusahaan ataupun yang punya perusahaan. Selanjutnya, tugas-tugas pokok kepemimpinan. Kepemimpinan itu seorang pemimpin juga harus mempunyai tugas-tugas pokoknya. Tadi sudah dijelaskan menurut para ahli kepemimpinan itu apa, dan di sini tertera kepemimpinan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, bukan hanya dalam memahami pengoperasiannya saja, melainkan juga dalam definisinya. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi kegiatan bawahan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan. Jadi pemimpin harus ada communication pada bawahannya gitu.
biar tidak ada miskomunikasi lah di antara mereka. Dan komunikasi itu berjalan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan ataupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, begitu. Dan pemimpin ini tugas pokoknya diantaranya juga menyarankan pada bawahannya untuk bekerja lebih efektif lagi, untuk bekerja gimana mencari inovasi-inovasi yang membangun perusahaan tersebut agar menjadi lebih baik dan sukses ke depannya. Nah, selanjutnya pengertian keterlibatan karyawan ini disampaikan oleh teman saya yaitu Rizka Fadilah. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua level organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Keterlibatan karyawan didefinisikan sebagai suatu proses partisipasi yang menggunakan seluruh kapasitas karyawan yang dirancang untuk meningkatkan komitmen bagi kesuksesan organisasi. Keterlibatan bukan merupakan sikap, tapi sejauh mana seseorang individu memusatkan perhatian dan emosi dalam kinerja mereka. Fokus keterlibatan bersifat peran formal daripada ekstrak peran atau kesukarelaan. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mendorong karyawan baru agar terlibat. Karyawan juga perlu dilibatkan dalam proses saran. Oleh karena itu, manajer dan penyelia diharapkan membantu karyawan untuk dapat memberikan lebih banyak saran. Segi positif dari sistem saran adalah bahwa setiap saran yang berasal dari karyawan pasti akan dipatuhi oleh mereka. Biasanya, karyawan baru itu menolak untuk berpartisipasi dalam program saran. Untuk itu dibutuhkan dukungan, pelatihan, dan bantuan. Strategi yang perlu diterapkan terhadap mereka ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada karyawan baru mengenai pentingnya saran-saran. Yang kedua, melakukan suatu perbaikan kecil pada tugas karyawan baru. Kemudian, ditulis sebagai contoh suatu saran dan contoh tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses kerjanya. Dan yang ketiga yaitu menugaskan karyawan baru untuk bekerja sama dengan karyawan yang berpengalaman untuk mengembangkan beberapa saran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rita. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek keterlibatan karyawan. Scovelli dan Francisco Aurelian Widodo dan Samuel mendefinisikan keterlibatan karyawan sebagai keadaan motivasional yang positif. Aspek-aspek dalam keterlibatan karyawan menurut Scovelli yaitu A. Vigor atau semangat sebagai level energi. B. Dedication atau dedikasi yang diartikan sebagai keterlibatan yang sangat kuat. C. Absorption atau menyatu, yaitu sebagai keadaan yang terjun total pada karyawan atau sulitnya memisahkan karyawan dari pekerjaannya. Selanjutnya, pengertian pemberdayaan karyawan. Menurut No et al., pemberdayaan adalah tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengendalian keputusan. Sedangkan pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan atau wewenang pada bawahan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, model pemberdayaan karyawan. Sharafat Khan menawarkan sebuah model pemberdayaan yang dapat dikembangkan oleh sebuah organisasi untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan dalam organisasi, yaitu A. Disher. Tahap pertama dalam pemberdayaan adalah adanya keinginan dari manajemen. Contohnya antara lain yaitu pekerja diberi kesempatan untuk mengidentifikasikan permasalahan yang sedang berkembang. 2. Memperkecilkan direktif personeli dan memperluas keterlibatan pekerjaan. Ada B. Thirst, yaitu untuk melakukan pemberdayaan. Langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan antara manajemen dengan karyawan. Next, selanjutnya confident. Confident itu adalah
menimbulkan rasa percaya diri karyawan dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang D, credibility, yaitu menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat. Ada E, accountability, yaitu pertanggungjawaban karyawan pada wewenang yang diberikan. F, communication, yaitu adanya komunikasi yang terbuka untuk menciptakan saling memahami antara karyawan dan manajemen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fardan Mudar. Ya, selanjutnya pengertian kinerja karyawan. Pengertian kinerja juga dirumuskan oleh beberapa ahli manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Stoner dalam bukunya Manajemen mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Yang kedua ada Bernardine Russell dalam bukunya Ahmad S. Ruby mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada Handoko dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya mendefinisikan kinerja sebagai proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain dikemukakan oleh Armstrong dan Baron, yaitu sebagai berikut. Yang A, personal factor, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu. Yang B, leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan tim leader. Yang C, ada team factor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja. Yang D, system factor, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dalam fasilitas yang diberikan organisasi. Kinerja adalah setiap kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang bekerja untuk menghasilkan kerja lebih banyak dan lebih baik tanpa menambah kelebihan. Penilaian kinerja, organisasi harus memiliki sarana-sarana formal dan informal untuk menilai kinerja pegawainya. Handoko yang dikutip oleh Yohanes Suharjo mengemukakan penilaian kinerja atau prestasi kerja, performance appraisal, adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Penilaian kinerja adalah suatu hal yang penting untuk mengetahui tingkat efektivitas karyawan dalam melakukan pekerjaannya dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, ada evaluasi kerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi atau perusahaan. Evaluasi kinerja merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting, yaitu evaluasi dan pengawasan. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran atau tujuan perusahaan. Evaluasi kerja perusahaan menunjukkan posisi dan tingkat pencapaian perusahaan sehingga dapat dilakukan A, percepatan bila terjadi kelambatan, B, penyempurnaan bila terjadi penyimpanan, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, A, peningkatan kinerja individu, B, pengembangan SDM, C, pemberian kompensasi yang adil, yang D, ada program peningkatan produktivitas perusahaan. Ya, terima kasih. Itulah beberapa penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kata ataupun penjelasan yang ada di materi tersebut, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga kepada Bapak Adrin Nodi Meza Putra MAK yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi ini. Sekian, Assalamualaikum.